Halo. Kita ketemu lagi di tahun yang baru. Sebelum dilupakan, Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Natal, selamat tahun baru. Saya percaya di tahun baru ini semua luar biasa. Amin. Amin. Kurang semangat nih anak youth-nya nih. Ada haleluya? Bagaimana kabarnya? Kurang kencang. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Harus begitu. Kita anak muda harus jiwa muda. Kita sudah tua, jiwa tetap muda. Jadi jangan terbalik. Masih muda tapi jiwanya udah tua, udah loyo. Apa kabarnya? Luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Seperti itu. Amin. Hari ini kita mau belajar sama-sama pada malam hari ini tentang tergila-gila pada Yesus. Semua mungkin bertanya, oh tergila-gila pada Yesus bagaimana? Semua mungkin bertanya bagaimana tergila-gila dengan Yesus. Tapi kita baca firman Tuhan dulu ya. Kita lihat dulu bagaimana. Kita buka sama-sama dari Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Sudah di sana? Adik-adik? Kalau kita katakan amin. Tunggu. Saya nggak dengar nih. Mana nih anak mudanya gitu loh, jiwa mudanya belum keluar gitu, belum kelihatan. Sudah di sana amin? Haleluya. Begitu. Harus semangat. Di luar boleh dingin, di luar boleh hujan. Tapi kita jangan dinginan di sini, tapi kita di sini hangat dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Mari sama-sama kita perhatikan ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanan. Kita lihat bagaimana banyak orang pada saat itu, mereka berduyun-duyun, mereka bergerombol dengan sedemikian banyak. Orang yang sedemikian banyak bergerombol, mereka berkumpul, mereka mengikuti Yesus. Kenapa mereka mengikuti Yesus pada saat itu? Kenapa mereka sedemikian getolnya mereka ikuti Yesus kemana mereka ikuti, Yesus pergi kemana dia ikuti, tidak mau terlepas. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Coba ada yang tahu nggak? Kenapa orang banyak itu mengikuti Yesus? Yesus sudah melakukan mujizat, betul? Dan semua mengharapkan mujizat itu terjadi. Dan semua menikmati bagaimana mujizat itu terjadi. Dan semua orang itu ingin selalu dekat, dan ingin selalu mau dekat Yesus dan mau menjadi murid. Kita lihat bagaimana orang ini semuanya berbondong-bondong, mereka mau menjadi murid Yesus, mereka tergila-gila sama Yesus, mereka benar-benar jatuh cinta sama Yesus. Kita belajar dari sini, kita melihat jumlah orang yang tergila-gila itu, mereka lupakan semuanya. Berarti tidak, maksudnya pengertian tergila-gila seperti apa sih tergila-gila? Coba kalau kita lagi jatuh cinta, kita tergila-gila. Coba kalau yang lagi mulai yang anak muda nih mulai lirik-lirik, yang cewek mulai lirik-lirik, yang cowok lihat ganteng, maco, yang cowok lihat yang wanita, sampai sudah mulai di sini, sudah mulai lirik-lirik, ibadah lirik-lirik, lihat sana dia lagi angkat tangan. Tapi kita melihat sebetulnya orang tergila-gila itu adalah orang yang perasaan dia menyukai itu meluap-luap. Orang yang menyukai seseorang yang meluap-luap, dia akan lupakan segala sesuatunya. Dia lupakan kewajiban dia. Boleh juga orang tergila-gila orang yang keranjingan, orang yang ngikut aja. Pokoknya apapun dikatakan orang yang melihat pasangan itu keren, maco. Kalau yang cowok lihat, cantik.
Itu terjadi kalau orang tergila-gila. Betul? Coba bayangkan, kalau orang yang tergila-gila, dia melihat seseorang dan dia suka, dia naksir gitu, apapun yang dilakukan, dia selalu naksir. Dia ikuti, dia diam, dia lihatin. Sampai apapun yang dia kerjakan, dia hanya ingat orang itu. Yang dia benar-benar suka, dia hanya ingat itu aja. Mungkin cuma dia pernah dengar lagunya. Aku mau mandi, ingat kamu. Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Siapa yang tahu lagu itu? Siapa yang pernah dengar coba? Angkat tangan yang pernah dengar. Siapa pernah dengar lagunya? Jangan malu-malu. Ayo angkat tangan. Harus. Siapa pernah dengar? Angkat tangan. Tadi dia angkat tangan, dia siapa pernah dengar? Turun. Lihat bagaimana kalau orang sudah tergila-gila, dia apapun yang dilakukan, dia itu segala. Dia akan melihat seseorang, dia jangan itu. Kalau kita mencintai Yesus dan kita benar-benar mencintai Yesus, kita tergila-gila pada Yesus, apa yang kita lakukan, kita memikirkan Yesus, kita memikirkan Tuhan. Betul? Betul? Jadi apapun yang pada saat kita kerjakan, kita pikirkan dalam kondisi apapun, kita hanya terbayang Yesus. Fokusnya ke Yesus. Betul? Ini tergila-gila. Tapi apa seperti itu yang Tuhan mau? Betul tidak? Tuhan maunya kita tergila-gila seperti itu. Yang oke, kita tinggalkan kewajiban kita. Kita tinggalkan apa yang seharusnya kita lakukan. Dan kita hanya boleh ngikut aja. Berdoa di dalam kamar. Kewajiban kita lupakan. Tuhan Yesus juga punya persyaratan kalau kita tergila-gila sama Dia. Dan Dia sangat senang kalau kita tergila-gila sama Dia. Tetapi jangan lupa ada kewajiban yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Kalau kita mau menjadi murid Yesus, ada kewajiban yang harus kita lakukan. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita tergila-gila sama Dia, apa yang harus kita lakukan. Dan Tuhan Yesus mengharapkan bagaimana menjadi murid Dia. Katakan bersama-sama, tergila-gila pada Yesus. Sekali lagi, tergila-gila pada Yesus. Katakan, aku ingin tergila-gila pada Yesus. Aku jatuh cinta pada Yesus. Jangan malu. Bilang aku jatuh cinta sama Yesus, dan kalau dia lepas tangan aja. I love you. I love you, darling. Jangan malu. Katakan, aku cinta kamu Tuhan. I love you Jesus. Kenapa harus malu? Kenapa harus malu? Tuh, sama manusia gak malu, kenapa sama Tuhan malu? Justru sama manusia seharusnya kita malu, sama Tuhan kita gak boleh malu. Tetapi yang terbalik, sama manusia kita sikat terus, maju terus. Sama Tuhan kita, Tuhan malu. Kita mau belajar dari Lukas 14 ini bagaimana yang Tuhan harapkan kita menjadi murid-murid Yesus yang tergila-gila pada Yesus. Kita menjadi murid Yesus yang benar-benar hanya fokus pada Yesus. Kita belajar di sini bagaimana kalau kita menjadi murid Yesus dan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Ketika kita tergila-gila sama Dia, yang seperti apa sih kriterianya? Kita mau lihat yang pertama, kita lihat ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid. Kita lihat pada ayat ini. Dan kesimpulan dari ayat ini, kalau kita mau menjadi murid Yesus, yang kita tergila-gila pada Yesus, yang pertama, hanya satu-satunya yang dikasihi siapa? Yesus. Siapa yang dikasihi? Tidak ada lagi. Dia yang nomor satu. Yesus yang nomor satu. Katakan, aku mau mengasihi Yesus. Ayo. Katakan, aku mau mengasihi Yesus. Yang lantang, aku mau mengasihi. Ini anak muda loh, bukan orang tua loh. Oke, bareng-bareng. Aku mau mengasihi Yesus. Ya, harus begitu. Jadi jangan, aku mau mengasihi Yesus. Aku mau mengasihi Yesus. Tunjukkan kita anak Tuhan.
Amin. Amin. Ada amin? Aminnya masih lemes nih. Ini prajurit Kristus bukan nih, masih kurang greget gitu loh. Sepertinya habis kehujanan nih, justru habis kehujanan nih kita mesti gerak-gerak terus gitu ya. Apa puji-pujian kurang lama tadi? Apa nyanyi kurang lama? Mesti doa itu bolak-balik, betul? Betul? Anak muda mesti seperti itu, memuji, menyembah Tuhan. Nggak usah takut capek gitu. Jadi yang pertama, kita satu-satunya Yesus yang kita sangat kasihi. Dikatakan dalam firman Tuhan, jika seorang datang kepada aku dan dia tidak membenci bapaknya, ingat, di sini maksudnya bukan kita harus membenci orang tua kita, bukan harus kita memusuhi ibu kita, bukan memusuhi mama kita, bukan memusuhi papa kita, bukan memusuhi saudara-saudara kita. Yang dimaksudkan dalam ayat firman Tuhan ini bukan kita membenci mereka, tapi kita harus belajar juga, kita melihat padanannya. Kita buka sama-sama, ayo, Matius 10:37. Sudah sangat jelas bahwa dikatakan bahwa di sini di dalam ayat firman Tuhan ini kita belajar. Sudah di sana belum? Matius 10:37. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Perhatikan firman Tuhan ini. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku. Kita mengasihi bapa mama kita melebihi kita mengasihi Tuhan. Maksudnya sudah sangat jelas. Kalau kita mengasihi bapa mama kita dan itu melebihi daripada Tuhan, Tuhan tidak suka seperti itu. Dan dikatakan apa? Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi nomor satu siapa? Tuhan Yesus. Orang tua tetap disayangi tidak? Bapak kita tetap disayangi tidak? Mama kita tetap disayangi tidak? Harus. Jangan ketika kita tergila-gila pada Yesus, banyak anak muda. Ketika kita tergila-gila pada Yesus, orang tua dilawan. Ketika kita tergila-gila pada Yesus, mama kita dilawan. Mamanya bilang, tolong dong beli mama ke warung terasi. Udah lama mau ke gereja dulu. Kan kita keluar ke warung beli. Tidak mau. Siapa yang bisa seperti itu? Masih ada di sini? Yang senyum-senyum? Saya curiga nih, senyum-senyum nih. Gak ada? Puji Tuhan. Jadi kita tetap mengasihi Yesus yang pertama. Yang kedua, orang tua kita juga jangan kita lawan. Tetap kita harus mengasihi dia. Memang porsinya harus Tuhan Yesus yang nomor satu. Tuhan Yesus harus selalu nomor satu dalam kehidupan kita. Ketika kita tergila-gila sama beliau, ketika kita tergila-gila kita sangat mencintai Yesus, dalam kehidupan dia hanya dia. Seperti orang sedang jatuh cinta kan? Tadi sudah digambarkan bagaimana orang ketika sedang jatuh cinta dia hanya memikirkan pasangannya saja. Dia lihat pasangannya cantik, cakep, maco gitu kan. Mau belajar, bukannya belajar ngelamun dulu. Ingat. Mau tidur ngebayangin dulu wajahnya. Bangun tidur ngebayangin lagi wajahnya. Mau mandi ngebayangin wajahnya. Makanya ada tuh lagunya tadi. Ya, aku mau makan. Ingat kamu mau makan aja, ingat sama yang kita suka. Coba. Ketika kita mau makan ada kita ingat sama Tuhan. Siapa di sini yang masih kalau mau makan lupa berdoa? Masih ada? Kalau mau makan saja kita lupa berdoa, bagaimana kita tergila-gila sama Yesus? Orang banyak ini berbondong-bondong dia mengikuti, dia melihat bagaimana menyaksikan Yesus melakukan mujizat. Dia menyaksikan bagaimana Yesus menyaksikan mujizat buat mereka semua dan mereka menikmati dan mereka merasakan bagaimana kasihnya Tuhan terhadap diri mereka. Kita sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan, seharusnya kita lebih dari itu dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita melihat orang yang sedang jatuh cinta aja terhadap sesamanya, dia bisa seperti itu. Seharusnya kita lebih lagi. Amin. Amin. Jadi tetap kita harus mengasihi orang tua kita. Seringkali memang saya dapatkan banyak anak-anak muda ketika dia tergila-gila sama Tuhan Yesus, ketika dia jatuh cinta sama Tuhan Yesus, cinta mula-mula, orang tua dilawan tuh. Dia bilang, firman Tuhan tadi digambarkan seperti itu, dikatakan bahwa
Jika ia tidak membenci bapaknya ibunya, diplesetin. Padahal bukan seperti itu. Tetapi seharusnya kita mengasihi Yesus terlebih dahulu. Dan kasih kita kepada bapak ibu kita, kepada mama papa kita tidak berlebihan. Tapi tetap kita harus mengasihi, betul? Mengasihi bapak mama kita, betul? Jangan sampai kita melawan. Seringkali seperti itu. Ketika kita mengasihi Yesus, yang ada kita orang tua maunya kita menjadi anak seperti apa, tetapi kita tidak melakukan. Kita melawan, kita tidak menyenangkan hati dia. Itu bukan Tuhan. Tuhan mau tetap kita mengasihi orang tua kita. Tuhan mau tetap kita menjadi anak yang tunduk sama orang tua kita, yang mengasihi dia, yang mengucap syukur. Kita ada di dunia ini karena siapa? Tuhan Yesus. Yang melahirkan siapa? Mama papa kita, betul? Ya? Ya mama. Kalau mama ada papanya dia belum lahir. Ayo. Cuma Tuhan Yesus aja. Itu juga dari dunia kudus. Kalau sekarang kamu lahir cuma dari mama doang, papaku nggak ada. Ayo. Tetap kita harus mengasihi mereka. Apapun. Kalau dikatakan kita gila-gila pada Yesus, kita jatuh cinta pada Yesus, dan kita murid Yesus, tetapi kita melawan orang tua, apakah benar itu murid Tuhan Yesus? Apakah benar kita tergila-gila sama Tuhan? Betul? Amin. Kalau kita benar-benar kita jatuh cinta sama Tuhan, kita tergila-gila pada Tuhan, seharusnya kita menghormati Dia. Sudah sangat jelas bahwa ketika kita jatuh cinta sama Tuhan, ketika kita benar-benar mau menjadi murid Dia, kita mau mengikuti Dia, hanya satu, Tuhan Yesus yang kita kasih. Dan tidak ada yang bisa menghalangi apapun itu. Ketika orang itu tergila-gila pada Yesus, dia jatuh cinta pada Yesus, apapun yang dilakukan selalu dengan Tuhan Yesus. Ketika kita mau melawan orang tua, seharusnya ini yang ada begini. Ketika disuruh sama orang tua kita melawan, malas mah, capek mah, waktunya tidur. Seharusnya kalau kita tergila-gila pada Tuhan Yesus, kita menjadi murid Yesus yang sejati. Ketika disuruh sama orang tua, Tuhan mengajarkan kita harus hormat sama orang tua, harus kita patuh, betul? Itu yang seharusnya. Kalau kita tergila-gila pada Tuhan Yesus, kita benar-benar menyayangi Tuhan, kita benar-benar jatuh cinta sama Tuhan, seharusnya kita lakukan itu. Kalau orang sedang jatuh cinta, orang sedang naksir, apapun dilakukan sama dia. Nggak perlu diminta apapun dilakukan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, tapi kita harus mengasihi orang tua kita. Walaupun Tuhan Yesus yang pertama yang harus kita kasih, tapi kita harus ikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, betul? Jadi jangan pernah ketika kita bilang aku menjadi murid Tuhan Yesus, aku tergila-gila dan aku jatuh cinta sama Tuhan Yesus, tapi kita lupakan kewajiban itu. Itu kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Kita menghormati orang tua kita. Seperti Abraham. Kita lihat bagaimana Abraham diminta anaknya siapa? Dikurbankan. Siapa anaknya Abraham? Ishak. Tuhan minta supaya Ishak dikurbankan. Ishak ini anak kesayangannya Abraham. Didapatkan pada saat usianya sudah tua, dan ini menjadi anak sayang. Kalau anak kesayangan sudah pasti dijaga, sudah pasti dirawat, sudah pasti dilindungi. Mungkin nggak dikorbankan? Tidak mungkin. Nah, di sini Tuhan mau melihat bagaimana hati Abraham. Mau tidak Abraham ketika diminta sama Tuhan untuk mengorbankan Ishak menjadi korban bakaran? Tapi apa dilakukan Abraham? Dia bawa Ishak dan dikorbankan. Betul? Di sini Tuhan mau melihat bagaimana hatinya Abraham, apakah terpaut pada anaknya yang disayangi, anak yang didapatkan, anak perjanjian yang didapatkan di saat usianya sudah tua dan anak kesayangannya. Tetapi Abraham rela membawa Ishak untuk korbankan. Dan Tuhan melihat bahwa Abraham hatinya tetap terpaut pada Tuhan, dan Abraham tetap mengasihi Yesus lebih daripada yang lainnya. Seringkali kita tidak melakukan seperti itu. Di dalam kehidupan kita tetap harus Yesus yang menjadi yang utama. Kita buka, kita lihat dalam Ulangan 5 ayat 9. Kita belajar banyak firman Tuhan. Gak apa-apa malam hari ini, tapi kita mengerti. Ulangan 5 ayat 9. Dan kita semua terbuka di sini, kita melihat apa yang kita lakukan selama ini. Sudah di sana? Amin. Ulangan 5 ayat 9. Ayo sama-sama kita baca. 2, 3. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku
Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Di ayat ke-9 itu sudah sangat jelas dikatakan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Kalau kita pelajari ayat sebelumnya, ayat 8 di sini dikatakan apa? Jangan membuat berhala, betul? Jangan menyembah berhala. Tapi jangan lupa, seringkali kita menganggap berhala hanya patung yang kita lihat atau sesembahan yang lainnya yang kita lihat. Tapi seringkali kita lupa ketika kita punya suatu hobi. Apa hobi kita? Badminton. Main terus badminton. Setiap saat badminton. Setiap saat badminton. Siapa yang suka main PlayStation di sini? Ada? Coba angkat tangan. Jangan malu-malu, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan, jangan malu-malu. Angkat tangan. Siapa yang suka main PlayStation? Jujur, Tuhan melihat hatimu. Nah, ketika kita main PlayStation seringkali ini, ketika kita main PlayStation, kita terus-terusan lupa belajar, disuruh orang tua juga nggak mau main PlayStation terus. Salah tidak kita main PlayStation? Salah kita tidak melakukan hobi kita? Tidak. Salah tidak kita melakukan apa menjadi kesenangan kita? Tidak. Tidak salah semuanya. Semuanya itu benar. Tetapi kalau itu semua melebihi kasihmu kepada Tuhan, benar tidak? Apa yang Tuhan mau? Sudah dikatakan tadi, kalau kamu mengasihi orang tuamu dan itu tidak melebihi kasihmu kepada Tuhan, maka kamu tidak layak di hadapan Tuhan. Sudah dikatakan pula, kalau engkau menyembah berhala, kamu tidak layak. Sekarang kalau kita melakukan apa yang menjadi kegiatan kita main badminton, kita main PlayStation, kita browsing di internet, nongkrong terus dari pagi sampai malam, jadi berhala kan? Apa-apa duit jadi berhala kan? Jadi berhala. Kalau kita lakukan itu sama aja kita menyembah dia, betul? Ada amin? Kalau kita melakukan apa yang kita senangi, kita main badminton, kita main PlayStation terus, kita browsing terus, kita buka-buka terus, kita nggak mau belajar, kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan itu yang menjadi nomor 1, Tuhan nomor 2. Celakalah. Kita tidak layak di hadapan Dia. Karena Tuhan sudah katakan jangan menyembah itu. Kalau kita lakukan itu berarti kita menyembah. Sama saja itu berhala dalam kehidupan kita. Abraham rela mengorbankan Ishak karena dia tidak mau berhalakan itu. Walaupun itu anak sayangannya, kasih dia tetap sama Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, aku ingin kasih Tuhan. Jadi sudah sangat jelas. Kalau orang, kesaksian saya yang pertama kali saya benar-benar kalau dibilang kasih pulang-pulang ke gereja, itu mengenal waktu. Gereja buka jam 8. Ini di Jakarta, gereja buka jam 8. Saya tanya berapa? Jam 6 pagi. Gereja waktu itu di Menara Global, itu lantai 23. Jam 6 datang, lift udah nyala dong? Belum. Saking cinta mula-mulanya, naik tuh dari tangga darurat, lantai 1 sampai lantai 23, sampai lantai 23 tepat. Tapi kita lakukan semuanya itu. Dan itu saya lakukan, itu pengalaman saya gitu. Itu gereja belum dibuka, begitu gereja buka kita berebutan lari, udah dibilang semuanya, ini kontrakan saya, itu kontrakan kamu. Tempat kursinya duduknya situ-situ aja, dari pagi sampai malam duduk di situ aja terus. Pendeta datang pagi khotbah, kita di situ. Pendeta datang di sore, kita lagi di situ. Pendeta sudah pulang, manis sudah ganti baju, kita masih dari pagi kursi itu terus belum ganti. Itulah pertama kali ketika saya benar-benar merasakan ada Tuhan, kita merasakan bagaimana Tuhan jamah dan hidup kita diubahkan, datang ke gereja seperti itu kita lakukan. Tapi jangan lupa, seringkali kita seperti itu, justru karakter kita tidak sesuai di hadapan Tuhan. Yang ada apa? Kita jadi berusaha Tuhan. Segala sesuatu boleh kita lakukan, tapi apakah segala sesuatu berguna? Kita main PlayStation boleh, tapi apakah itu berguna buat kita? Kalau kita mainnya sekedar buat hiburan, tidak selalu kita lakukan setiap saat, setiap waktu, it's okay. Tapi kalau setiap saat, setiap waktu PlayStation, setiap saat, setiap waktu PlayStation. Apalagi kalau bisa di rumah ada PlayStation, nongkrongnya adanya di mana? Di rental PlayStation. Di rumah bilangnya mau ke teman, nongkrong. Yang lebih parahnya lagi, di rumah bilang, Pak, kami mau sekolah.
sekolah nggak ada, rental PlayStation, ya duduk main. Saya berharap tidak ada di sini. Jakarta banyak, di sini nggak ada ngaku. Tapi nggak ada di sini ya. Jadi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita harus jangan menomorduakan kasih kita kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki, kita harus Tuhan nomor satu. Di dalam setiap aspek kehidupan kita, itu sangat jelas. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita menyayangi Tuhan, ingat, sebagaimana orang yang sedang jatuh cinta, orang yang sedang naksir, cowok naksir perempuan, bukan cowok naksir laki-laki ya, cowok naksir cewek. Kalau ketika dia naksir cewek, ketika dia melihat, rasanya deg-deg ser, gitu kan? Kayaknya seneng banget. Kita bisa melihat aja, bisa menjadi seneng banget. Kita bisa deketin aja, kita udah seneng banget. Kita bisa ngobrol aja, kita udah seneng. Jangankan ngobrol, bisa ngelirik aja, bisa ngelirik udah seneng. Datang ke gereja, ibadah, kita lihat dulu, ada kalian nih, ada. Itu ada, kayaknya semeringah gitu loh. Semangat kita nyanyinya, giliran nggak ada kayak kita lemes, loyo, letih, letuh, lemah, rokok gitu kan. Tapi ketika dia ada, semangat. Tapi apa? Ketika kita pulang rasanya masih kurang. Walaupun kita sudah ngobrol misalnya nih, seseorang yang sedang pacaran, dia sedang ngobrol, sudah ketemu, tapi rasanya masih kurang. Pulang rasanya masih kurang, seakan-akan belum ketemu. Sampai di rumah rasanya aduh belum pernah ketemu, padahal harus ketemu. Pulang sampai rumah masih belum ketemu rasanya. Itu kan kalau jatuh cinta pulang. Padahal baru ketemu nih dari pagi sampai sore nih. Ngobrol, main, jalan-jalan sana sini, pulang sampai rumah masih kurang, kayaknya belum ketemu gitu rasanya. Rasanya masih pengen ketemu lagi gitu. Waktunya kurang. Coba bayangkan, kalau kita tergila-gila pada Yesus, kita jatuh cinta pada Yesus. Tuhan Yesus ingin kita selalu ada komunikasi dengannya. Kalau kita tergila-gila pada Yesus, kita jatuh cinta sama Yesus sebagai murid Dia, seharusnya kita, Tuhan aku kurang Tuhan buat kamu. Kita baru berdoa di Tuhan, kita baru berkumpul, kita baru bercakap-cakap gitu kan. Kita baru curhat sama Tuhan, kita bersama rasanya kurang sekali. Kita pengen di dalam hadirat Tuhan terus. Sama manusia pasangan kita aja kita bisa lakukan seperti itu. Seharusnya sama Tuhan bicara seperti itu. Amin. Amin. Katakan, bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kita bangun tidur, langsung terima kasih Tuhan. Kita pulang mau tidur, terima kasih Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita di sekolah, terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersekolah. Seringkali kita lupa. Ketika kita bersekolah, kita tidak mau mengucap syukur. Yang ada kita malas. Kalau kita tergila-gila dengan Tuhan Yesus, kita mengucap syukur apapun yang kita tidak dapat. Ketika kita bersekolah, satu kita mengucap syukur. Kenapa? Banyak orang di luar sana tidak bersekolah, betul? Bagaimana caranya kita mengucap syukur sama Tuhan? Coba. Kalian tahu nggak? Kita mengucap syukur sama Tuhan karena kita sudah bersekolah dan itu kita bisa bersekolah karena Tuhan. Apa yang seharusnya kita ucapkan syukur? Apa yang bilang Tuhan terima kasih, aku sudah bersekolah. Terima kasih Tuhan aku bisa sekolah sampai sekarang ini karena Engkau. Apakah cukup seperti itu? Apakah Tuhan Yesus maunya seperti itu? Tunjukkan kalau memang kita mengucap syukur sama Tuhan kita bersekolah. Sebagai murid apa yang harus dilakukan? Pertama, belajar, betul? Di sini belajar, di sini apa? PlayStation. Belajar. Kalau kita memang mengucap syukur sama Tuhan, belajarlah dengan baik. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Itu salah satu ucapan syukur kita sama Tuhan. Kalau kita mengucap syukur karena kita bersekolah, belajar, dan kita harus bisa mempunyai tekad dalam kita bahwa kita harus menjadi nomor satu dan kita harus unggul. Tuhan sudah katakan bahwa kita unggul daripada yang lainnya. Kita pintar, pandai, cerdas. Kita ciptakan pintar, pandai, cerdas. Siapa di sini yang ciptakan bodoh? Gak ada kan? Pada saat pertama kali manusia cipta serupa segambar dengan Tuhan. Berarti semuanya pandai, semuanya pintar, semuanya cerdas. Amin. Yang pintar, amin. Oh, ada yang gak amin kayaknya nih. Yang pintar katakan amin. Haleluya. Kita semua ciptakan pintar, pandai, cerdas. Jadi jangan kita menganggap bahwa aduh kita bodoh.
Kita mengucap syukur bagaimana? Gunakan itu semuanya. Sekolah yang baik, yang kuliah yang baik. Menjadi anak, jadi anak yang baik. Tunduk sama orang tua, hormati orang tua. Jangan dengan berdalih aku mengasihi Tuhan, aku datang ke gereja, aku melayani, tetapi kita lupakan semua kewajiban kita itu. Itu kewajiban kita. Belajar kewajiban, hormat sama orang tua kewajiban. Jangan dilupakan. Tuhan mau kalau kita mengasihi Dia, kita harus lakukan kewajiban kita. Dan jangan menomor-duakan Tuhan. Kalau kita menomor satukan Tuhan, aku nomor satu Tuhan, aku kasih hanya Tuhan yang aku kasih, hanya Yesus yang aku kasih, hanya Yesus yang aku cintai. Apakah cukup dengan di mulut kita mengasihi Tuhan Yesus? Bagaimana kita bisa menyatakan bahwa kita bilang orang aku mengasihi Tuhan, aku hanya mengasihi Yesus, dan aku menyayangi Yesus hanya di mulut? Orang percaya nggak? Tidak percaya. Tetapi kalau kita bilang aku mengasihi Tuhan, atau kita juga mengasihi Tuhan, tapi kita lakukan apa yang Tuhan beritahu kepada kita, orang akan melihat bahwa kita benar-benar hidup dalam Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita lihat ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau kita sebagai murid Tuhan Yesus dan kita tergila-gila sama dia, jangan lupa Tuhan Yesus mengharapkan apa? Kita harus memikul salib kita, baru kita ikutin Dia. Yang kedua, kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus dan kita tergila-gila sama Dia dan kita jatuh cinta sama Dia, kita harus memikul salib kita dan mengikuti Yesus. Itu sudah pasti. Jangan pernah kita menyerah. Tantangan selalu ada dan hidup kita selalu diproses, apapun kondisinya. Jangan pernah kita menyerah. Ketika kita bilang aku mengasihi Yesus, aku mencintai Yesus, ketika diproses sama Tuhan kita nggak mau. Ketika disuruh belajar kita nggak mau. Kita lagi enak-enaknya kita mau menikmati hidup kita, kita menikmati masa depan kita, tapi kita tidak mau belajar dan kita tidak mau dididik oleh Tuhan. Ini yang mendukakan hati Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tergila-gila sama Dia, lakukan ini. Pikul salib. Pikul salib bukan berarti kita pikul salib yang besar-besar seperti itu, bukan. Ingat, kesombongan kita, keegoisan kita, keangkuhan kita, tinggalkan semuanya. Tinggalkan semuanya. Ketika kita menghadapi masalah, apakah kita harus menyerah? Tidak. Hadapi. Jangan kita gampang menyerah. Apapun itu. Kita buka ayat lagi. Dari 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10. Biar kita benar-benar mengerti bagaimana kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan dan kita tergila-gila pada Tuhan Yesus. Sebagai murid Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Di zaman sekarang modern ini, kita masih dianiaya tidak? Masih dianiaya tidak? Masih mengalami aniaya tidak? Siapa yang tidak mengalami aniaya? Coba siapa yang tidak mengalami aniaya? Ketika di sekolah, teman kita yang tidak seiman dengan kita, dia tahu kita orang Kristen, dia jauhin kita. Ada seperti itu? Masih ada toh? Betul? Ketika tahu kita orang Kristen, kita anak Tuhan Yesus, dia mencibirkan kita, dia ngomongin kita di belakang, dia jelek-jelekin kita. Masih ada? Masih. Itu kita masih dianiaya. Tapi apakah kita harus memusuhi dia? Tidak. Tetap kita harus mengasihi dia. Apa kita harus menjauhi dia? Tidak. Kita mengasihi dia. Apapun yang mereka lakukan pada kita, mereka boleh aniaya kita, mereka boleh fitnah kita, mereka boleh mencibirkan kita, tetapi tetap kita harus mengasihi dia. Seringkali kita di dalam pergaulan teman-teman kita dijauhi, kita dimusuhi, betul? Kita tahu, mereka tahu kita anak Tuhan, mereka tahu kita percaya pada Yesus, mereka menjauhi kita. Apakah kita juga harus menjauhi mereka? Jadi kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus, kita harus pikul salib. Katakan, pikul salib. Aku mau memikul salib.
aku mau mengikuti Yesus. Coba lihat tangan saya, Katakan sama-sama, aku mau memikul salib. Aku mau mengikuti Yesus. Perhatikan, jangan sampai kita lupakan. Kita mau dengar yang enak-enak aja, kita mau berkatnya aja gitu. Ketika ada masalah, Tuhan jadi ngadepin. Ketika kita menghadapi masalah dalam lingkungan kita, dalam teman-teman kita bergaul, Tuhan jadi ngadepin. Tuhan mau kita hadapi mereka semua. Kalau kita mengasihi Yesus dan kita mencintai Yesus sungguh-sungguh, ini Tuhan mau kita pikul salib. Seringkali, udah Tuhan Yesus saja pikul salib, kita nggak usah. Seringkali seperti itu, tapi Tuhan Yesus mau kita seperti itu. Aniaya masih ada, tetap kita harus hadapi itu. Diperlakukan tidak adil, ya. Terkadang kita dipukul, ya. Tapi menurut Tuhan katakan apa? Apabila ditampar pipi kirimu, berikan pipi kanan. Kalau kau ditampar, berikan pipimu sebelah lagi. Ketika kau ditampar, berikan pipi sebelah kanan. Tapi jangan tampar berdarah itu sebelahnya itu, kasihan. Orang kenapa ditampar? Maksudnya gitu loh. Ketika kita disakiti ditampar. Ketika kita ditampar, itu sakit kan? Kita berikan lagi pipi sebelah lagi. Ketika kita dianiaya, kita disakiti, kita tidak melawan. Kita berikan lagi. Saya Tuhan mengampuni. Nah, karena kita tahu bahwa apa yang dilakukan dia tidak ngerti, tapi Tuhan mengampuni dia. Kita doa Tuhan mengampuni mereka. Bisa kita melakukan seperti itu. Kita benar orang itu bertobat. Kalau kita ditampar dan kita tampar lagi, selesai. Di mana bedanya kita sama orang dunia? Di mana bedanya dengan orang-orang yang tidak mengasihi Yesus? Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, ketika kita dianiaya, ketika kita disakiti, jangan kita menganiaya balik. Ketika kita difitnah, jangan kita fitnah balik. Jadi apapun yang kita hadapi, sakit penyakit apapun yang kita hadapi, sakit hati, kesel, tapi kita akan Tuhan, aku berserah. Beri aku kekuatan Tuhan untuk menghadapi semua. Amin. Jadi apapun masalah adik-adik di sekolah, apapun yang dihadapi, boleh dimusuhin, boleh dicibirin, boleh difitnah, tetap kita berdoa, Tuhan, aku serahkan mereka semua dalam tangan. Ampuni mereka. Berdoa supaya mereka bertobat. Betul? Jadi jangan sampai kita malah membalasnya. Ketika kita mengasihi Yesus, kita harus pikul salib. Jangan kita mau ngikutnya doang, ngikut Tuhan Yesus doang, tetapi kita tidak mau pikul salib, gitu loh. Biar Tuhan Yesus aja yang pikul beban kita. Tuhan Yesus aja yang ini semuanya, yang hadapi semuanya. Kita di belakangnya aja. Tapi Tuhan juga mau kita kuat menghadapi ini semua. Karena dia sudah datang berikan kasih karunia buat kita. Dan kita harus sadari, ketika kita sadar bahwa kita mendapatkan kasih karunia itu, kita harus kuat dengan Tuhan. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh kita jatuh cinta sama Tuhan, lakukan itu. Jangan kita menyerah. Ketika kita dianiaya, dibalas seperti kasih. Dibalas seperti kasihi. Jangan kita melawan. Jangan kita malah kita hakimin dia. Karena penghakiman bukan hak kita, betul? Amin. Amin. Tetap kasih dia. Apapun kondisinya, tetap kasih dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh maksudnya kita mau mengikuti dia. Yang kedua jadi jelas kita memikul salib dan kita mengikut Tuhan. Ketika kita mengikut Tuhan, saya tanya, adik-adik ketika datang ke rumah paman atau ke rumah tante, gitu kan yang lainnya, dari mama atau dari papa, dan kita tinggal di sana, kita bisa hidup seenak-enaknya nggak di sana? Tidak, toh? Kita harus ikutin peraturan yang ada di sana, betul? Kita kira di rumah saudara, apakah kita bisa seenaknya kita pulang tengah malam, kita pergi pagi-pagi subuh, dan kita tengah malam kita main judul main musik seenaknya aja, kita nyanyi sepencet-pencetnya tengah malam, bisa seperti itu? Tidak. Betul. Artinya, ketika kita mengikuti saudara kita tinggal di rumahnya, kita tinggal di rumah paman kita tinggal di rumah om kita harus ikuti peraturan yang ada di rumah itu. Betul? Kalau kita mau mengikuti Tuhan, maka kita harus ikuti peraturan Tuhan. Yang sering kali terjadi apa? Kita mau mengikuti Tuhan, tapi kita mau aturan kita sendiri, kan? Kita tidak mau mengikuti apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan, kita tidak mengikuti. Kalau kita jatuh cinta sama Tuhan, kita menyadari dan kita mau mengikuti Dia, kita sebagai murid Dia, kita harus ikuti. Apa yang menjadi peraturan Tuhan? Apa yang menjadi firman-Nya? Itu yang harus kita hidupi.
seperti saya, tinggal di rumah Om. Apakah saya bisa enak-enaknya aja? Saya mau makan seenaknya aja, saya mau tidur seenaknya aja, tengah malam saya mau berisik seenaknya aja. Apakah seperti itu? Tidak. Saya sadar betul saya harus ikuti peraturan yang ada di sana, dan saya harus hormati dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Yesus, kita mau mengikut dia menjadi muridnya, berarti kita harus ikuti peraturan dia. Bagaimana kita tahu peraturan dia? Baca firman Tuhan, betul? Dalam firman Tuhan kita tahu semua yang dia buat, semua yang dia inginkan kita lakukan. Coba sini, siapa yang belum baca firman Tuhan hari ini? Ada tidak yang belum baca firman Tuhan? Yang satu hari baca 5 pasal, coba ada yang mengatakan. Ada. Yang baca 4 pasal dalam satu hari, coba katakan, ada nggak? 3 pasal. Ini kayak perjanjian Abraham sama perjanjian waktu Lot, ini begini nih. 1 pasal. Ada kan? Yang nggak baca? Jakarta banyak yang ngaku. Harus kita baca. Kita tahu bagaimana apa yang Tuhan mau kita lakukan, apa yang harus kita ikuti. Dari mana kita tahu? Baca firman. Coba baca firman Tuhan. Aku mau baca firman Tuhan setiap hari. Ingat apa yang diberkatakan dari mulut kita. Tuhan itu ingat selalu. Lakukan, bukan cuma diucapkan, tetapi dilakukan. Bagaimana kita tahu mengasihi seseorang? Kalau kehidupan kita, sikap hati kita, sikap perbuatan kita tidak menunjukkan kita mengasihi dia. Nggak tahu kan? Bagaimana Tuhan tahu kalau kita bilang, Tuhan aku mengasihi Engkau, Yesus aku mengasihi Engkau, tetapi kehidupan kita setiap hari berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Dia. Kita boleh berkata, Yesus aku mengasihi Engkau, tapi setiap hari kita sekolah masih nyontek. Dapat tugas tidak mau kerjain, waktunya belajar kita tidak mau belajar. Apakah seperti itu? Tidak. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh jatuh cinta sama Tuhan, kita tergila-gila sama Dia, kita mau mengikuti Dia, ikuti peraturannya. Kalau kau dianiaya, kalau kau disakiti, jangan kita membalas. Doakan dan ampuni. Hadap itu semua. Ketika kita disakiti, kita menyakiti lagi, apakah hilang di sini rasa sakit? Seringkali orang lain mungkin fitnah kita, orang lain mungkin jelekin kita gokol minta ampun, kesel minta ampun. Saya tanya, ketika kita disakiti, kita kesel kan? Kalau kesel gitu masih gokol, enak marah gitu. Sekarang orang yang nyakitin kita, lagi ngapain di sana? Enak-enak tidur, betul? Kita di sini nggak bisa tidur, sakitnya kamu kesal gitu, greget. Tapi nyakitin kita enak-enak aja tidur di sana. Yang rugi siapa? Kita yang rugi. Tetapi seharusnya pada saat kita mengasihi Tuhan dan tahu kalau kita bersungguh mengasihi Tuhan, kita berjalan berarti orang lain boleh mengasihi kita. Tuhan ampuni mereka. Karena kita tidak berhak membalas. Membalasnya adalah hak Tuhan, betul? Kita tidak berhak untuk membalas. Serahkan semua sama Tuhan. Jadi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan dan kita tergila-gila sama Dia, mari kita berusaha hadapi prosesnya Tuhan berkehidupan kita. Seperti bejana tanah liat yang diproses, hancurkan, dibangun lagi, dibentuk oleh tangan pembinaan. Ketika dilihat kurang set, dihancurin lagi, dibuat lagi. Masih kurang bagus, ada yang milih, dihancurin lagi, dibuat lagi, sampai akhirnya yang dijual bagaimana? Indah, manis dilihatnya, harganya mahal. Betul? Ingat, kita hidup di dalam dunia, kita masih diproses. Apapun yang kita hadapi itu proses dari Tuhan, dan kita harus hadapi. Di dalam sekolah, masa-masa remaja, masa-masa muda, ini banyak proses untuk bagaimana karakter kita dibentuk. Bagaimana jati diri kita mencari jati diri kita dalam sekolah. Kita harus jaga itu semuanya. Ketika kita mengasihi Tuhan dan kita tergila-gila pada Dia, selalu fokus sama Dia.
jangan lupa kita harus hadapi prosesnya. Jangan kita mau enaknya doang, pokoknya kita diberkati Tuhan atau mau pintar, pandai, cerdas, tapi kita tidak mau belajar. Semua diciptakan pintar, pandai, cerdas nih, balik lagi nih, benar kan? Pintar, pandai, cerdas, coba yang pintar angkat tangan. Yang pandai yang angkat tangan. Yang cerdas angkat tangan. Semua katakan yang benar dengan pandai cerdas semuanya sama gitu kan. Tapi saya tanya, kalau kita nggak mau belajar, kita nggak mau gunakan, kita nggak mau asah, kita nggak pakai kepintaran kita nggak mau pakai otak kita untuk belajar dan kita upgrade diri kita, bisa nggak kita jadi nomor satu? Semua sama pintarnya, tapi ketika kita tidak mau mengasah apa yang kita punya, kita tidak mau menggunakan, kita tidak mau upgrade diri kita nggak mau cari belajar yang lainnya, belajar komputer, belajar yang lainnya kita pelajari, baca koran, lihat berita, apalagi kita bisa mengupgrade diri kita. Yang ada kita seperti itu aja. Tapi ketika kita mengupgrade diri kita, maka kita membuka diri kita menjadi lebih luas, lebih besar lagi. Seringkali orang bilang aku kan bodoh. Seringkali orang bilang aku kan otaknya nggak encer begitu. Saya bilang kalau otaknya nggak encer gimana gitu? Otak manusia kalau nggak encer gimana? Kental gitu. Berarti Tuhan gagal produksi. Tuhan menciptakan Anda dan saya. Kita pintar, pandai, cerdas. Amin. Jadi kita gunakan itu. Kalau kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita mengucap syukur kalau kita pintar, pandai, cerdas? Lakukan firman Tuhan. Dan kita lihat yang ketiga, bagaimana kalau kita mengasihi Tuhan dan tidak tergila-gila sama Tuhan. Mari kita lihat bagaimana yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam ayat 33. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jelas dikatakan demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi yang ketiga, kita harus rela berkorban. Kita menyerahkan apa yang jadi milik kita dan serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sekarang, kalau orang jatuh cinta, orang deket, orang lagi naksir, dia rela berkorban. Laut pun diseberangi, seperti itu kan. Ketika jatuh dibangunin, apapun yang dia mau diturutin. Ketika orang yang kita suka, orang yang kita senang, apapun yang dia mau kita ikutin, kita turutin. Coba sekarang, ketika kita tergila-gila pada Tuhan Yesus, kita jatuh cinta pada Tuhan Yesus, seharusnya kita seperti itu. Tuhan Yesus apa yang ingin kita lakukan, kita lakukan. Coba lihat seorang kita lihat lagi seneng, dia pengen, jangan kan dia minta gitu loh, dia pengen minum, kita ambil minum, kita kasih. Seharusnya kita seperti itu sama Tuhan. Ketika kita tergila-gila, kita jatuh cinta sama Tuhan, Tuhan, apapun yang Tuhan perintahkan dalam firman Tuhan harus kita lakukan. Sangat jelas harus kita lakukan. Lihat, ketika orang menyukai seseorang dengan pasangannya, dia rela berkorban, dia rela lakukan apapun. Rumahnya jauh juga oke, diantar jemput. Hujan-hujan ayo deh, oke hujan-hujan dia dijemput. Nggak peduli itu dingin gitu loh. Dia rela lakukan. Tetapi ketika kita jatuh cinta sama Tuhan, kita tergila-gila sama Tuhan, seharusnya kita seperti itu. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, seharusnya kita lakukan. Kalau firman Tuhan katakan A, ya kita harus gini. Sama manusia kita bisa lakukan seperti itu. Seharusnya sama Tuhan kita harus lebih lagi. Kita harus rela. Apa yang jadi waktu kita, seharusnya kita punya waktu nih untuk bermain PlayStation, kita main PlayStation. Tetapi karena kita mencintai Tuhan dan kita tergila-gila sama Tuhan, Tuhan bilang, anakku berdoa. Rela nggak lepasin waktunya? Rela tidak? Wah, kayaknya nggak rela semuanya nih. Semuanya tidak rela, kayaknya berat. Aduh berat gitu loh. Berat Tuhan. Siapa yang mau jatuh cinta sama Tuhan? Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat pada malam hari ini.
Setiap kita semua yang menjadi cinta sama Tuhan, kita harus rela berkorban. Kita harus rela menyerahkan apa yang menjadi milik kita. Mari katakan, rela berkorban. Rela berkorban. Serahkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Jadi kalau punya duit, Tuhan minta, berikan dong. Enggak. Wah, gimana katanya tergila-gila sama Tuhan Yesus? Kalau kita tergila-gila sama Tuhan Yesus, kita jatuh cinta sama Tuhan Yesus, apapun kita berikan, waktu kita pun kita berikan. Lalu punya Dia, betul? Sekarang kita milik siapa? Tuhan Yesus. Kita diambil dari kegelapan, dipindahkan kepada terang. Kita dari lumpur dosa diangkat, dipindahkan menjadi orang yang dibenarkan. Kita orang yang bersalah, kita dibenarkan. Kita disucikan, dikuduskan dengan darahnya. Kita dibeli dari kuasa kegelapan dengan darahnya. Kita dibeli dan dibayar lunas, bukan kredit. Apa kita masih punya hak? Masih punya hak kita? Tuhan Yesus yang sudah beli kita. Kita hanya hamba. Kita hanya seorang hamba. Dia sudah beli kita. Dia berhak atas hidup kita. Jadi kalau dia minta waktu kita untuk selalu ada dekat Dia, seharusnya kita berikan tidak? Kalau berikan, orang kita sama orang kita suka, kita mau korban, kita memberikan waktu kita, seharusnya kita belajar, hujan, dia minta, ya jemput dong. Datang jemput. Nah, ketika kita mau main PlayStation, ini udah siap depan TV gitu kan? Tuhan Yesus bilang, Nyonyo, Sinyo, mari datang ke rumahku, mari datang dalam hadirat. Ah Tuhan, lagi nanggung nih, lagi enak. Seperti itu. Kita harus rela berkorban. Kita harus berikan apa yang akan milik kita. Karena ini mau milik Dia, betul? Seringkali kita bilang kita mencintai Tuhan, kita tergila-gila sama Tuhan, kita tidak mau ikutin apa yang Dia mau. Malah yang ada jadi alasan orang tua orang kita lawan. Ketika kita jatuh cinta sama Tuhan, ketika kita benar-benar tergila-gila sama Dia, apapun yang kita lakukan hanya untuk Tuhan. Kita mau jalani dari prosesnya, kita mau ikuti semuanya. Setiap proses dari Tuhan kita mau ikuti. Kakak kasih tahu, ketika kakak masih sekolah, masih SMP, kakak harus jalani proses. Dulu saya tidak mengerti kenapa. Saya bukan orang yang mampu, bukan orang yang banyak uang, bukan orang dari keturunan berada. Orang tua saya tukang kue, papa mama saya tukang kue, setiap hari bikin kue kerjanya. Dan saya harus bangun pagi-pagi jam 2 untuk buat kue. Jam 2 pagi kita bangun buat kue. Dan pada waktu itu saya masih sekolah, itu dikasih uang setiap hari, kita hanya kerja. Saya kerja sama orang tua, bikin kue, dan saya hanya digaji 1.500 setiap hari. Saat itu besar dong, 1.500. Kalau sekarang sih gak ada apa-apanya, dikasih 10.000 aja anak-anak suka marah gitu kan. 1.500 pada itu besar. Tapi jangan lupa, 1.500 diberikan ke saya pada saat itu. Itu bukan cuma buat kita nikmati sendiri, tapi kita harus belajar bagaimana kita harus tabung uang itu. Dari uang 1.500 yang saya terima setiap hari, saya harus kumpulkan, saya harus bayar sekolah dari uang itu. Saya sekolah naik bus dari situ, saya mau jajan dari situ, semuanya uang 1.500. Itu saya hitung 1.500 kali sebulan, berapa? Kayak hari libur, Sabtu Minggu kerja, bikin kue tetap. Bikin kue dari jam 2 sampai jam 5, digaji 1.500. Tapi orang tua saya mendidik saya seperti itu. Belajar kita untuk mengatur keuangan kita. Apa saya pernah mengeluh? Tidak. Apa saya pernah menangis? Kenapa seperti ini sih, Ma? Tidak. Justru saya dengan bangga saya lakukan ini. Saya jalan ini. Ini rencana Tuhan. Bagaimana kita bisa keluar dari yang ada, kondisi yang ada, kalau kita tidak mau dilatih. Kalau kita mau dilatih dari sejak kecil, kita dilatih sejak awal, apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita berpikir. Masa depan kita, masa depan penuh harapan. Amin. Amin. Orang tua kita tak mungkin menyusahkan kita seperti itu. Dia masih punya rencana buat kita. Tuhan terlebih lagi dia melihat ke depan bagaimana masa depan kita. Masa depan kita penuh harapan. Tuhan sudah katakan ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari sama-sama masa depan penuh harapan.
Masa depanku di tangan Tuhan. Aku mau melakukan kewajiban. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, jangan kita sungkan-sungkan, berikan apa yang kita miliki. Waktu kita berikan untuk Tuhan. Kita sangat berkorban. Kita waktunya kita main PlayStation, waktunya kita main internet, waktunya kita jalan-jalan. Tapi ketika Tuhan bilang, anakku, kau datang ke hadiratku, datang, masuk, sembah Dia, muliakan Dia. Ketika kita datang ke sekolah, kita mau belajar, baru duduk, terima kasih Tuhan Yesus, aku belajar untuk Engkau, karena aku tahu masa depan pengharapan. Dan aku harus mengasah pintaranku, aku harus mengasah kepandaianku, aku harus mengasah kecerdasanku, supaya semakin lebih tajam. Kalau kita bilang kita pandai, kita pintar, kita cerdas, tapi kita tidak mau mengasah kepintaran kita, lama-lama akan menjadi tumpul. Kita lihat pisau, dipakai, nggak diasah, tumpul tidak? Tumpul kan? Kalau kita diciptakan Tuhan pintar, pandai, cerdas, kita harus asah, terus asah. Kapasitas kita yang tadinya kecil harus kita perlebar. Main tidak salah, menjalankan hobi kita tidak salah. Tapi kalau itu terlalu berlebihan, kita menegakkan hati Tuhan. Amin. Jadi pada malam hari ini, kabar baik buat kita semua. Kalau kita tergila-gila sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan, dan kita benar-benar jatuh cinta sama Dia, kita harus ikuti apa ini. Seperti pada saat Tuhan Yesus datang dan Maria dan Marta melayani Tuhan Yesus, betul? Maria duduk di kaki Tuhan Yesus, Marta melakukan apa yang ada di belakang. Maria mengambil minyak dan membuang kaki Tuhan Yesus dan mengalami dengan rambut. Dia korbankan apa menjadi milik Dia yang berharga. Itu buat Maria sangat berharga sekali loh. Minyak itu sangat berharga dalam kehidupan dia. Jadi menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Dia menyeka dan melap kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Itu artinya dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mau merendahkan kehidupan dia di hadapan Tuhan. Kenapa? Dia menyadari bahwa Tuhan yang berhak atas hidup dia. Karena dia benar-benar jatuh cinta sama Tuhan. Karena dia benar-benar tergila-gila sama Tuhan. Sehingga dia rela korbankan apa menjadi milik dia berharga dalam kehidupan dia. Dia rela korbankan itu minyak dalam kehidupan dia berharga dalam kehidupan dia. Minyak yang sangat mahal, tapi dia rela korbankan untuk Tuhan. Dan dia rela merendahkan diri dia rela merendahkan harga diri dia, dan dia lap kaki Tuhan dengan rambutnya. Seringkali kita ketika kita dihadapkan segala sesuatu yang ada, egois kita yang keluar, kesombongan kita yang keluar, keangkuhan kita yang keluar, tidak mau dinasihati, betul? Tapi malam hari ini berita baik buat kita semua. Kalau kita mengasihi Tuhan, sudah jelas tadi kan. Yang pertama dikatakan apa? Yang pertama ada yang ingat, kalau kita tergila-gila sama Tuhan dan kita benar-benar jatuh cinta sama Tuhan, yang pertama harus apa? Yesus satu-satunya yang kita kasih. Yesus satu-satunya. Katakan, Yesus satu-satunya yang kita kasih. Jangan ada berhala lain, betul? Jangan ada ilah-ilah lain, betul? Berhala-berhala tadi apa? Hobi-hobi kita yang berlebihan, kesenangan kita yang berlebihan. Kalau kita tetap melakukan itu, berarti kita sama saja menyembah. Yang kedua, harus mengikut salib dan mengikut, hadapi setiap tantangan, hadapi setiap cobaan, dan ikuti setiap proses dari Tuhan. Mengikut Tuhan berarti kita harus ikut aturan Tuhan, kita harus ikut aturan mainnya Tuhan, kita harus ikuti sistemnya Tuhan, betul? Kalau kita mau mengikuti Tuhan Yesus, berarti kita harus ikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan buat peraturan dalam firman kita, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bagaimana kita tahu? Baca firman Tuhan. Ingat, kita menginap di rumah saudara, kita harus ikuti peraturan di rumah itu. Kalau kita mau mengikuti Tuhan Yesus, berarti kita harus ikuti apa yang menjadi aturan Tuhan Yesus, bukan semuanya kita. Kalau kita benar-benar kita jatuh cinta sama Tuhan dan kita gila-gila sama Dia, ikuti apa yang Dia mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, melepaskan segala sesuatu. Kita harus rela berkorban dan menyerahkan apa yang dalam diri kita untuk Tuhan, karena Dia yang berhak atas hidup kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari Tuhan, yang menguatkan kami Bapa, yang membuat kami mengerti bagaimana kami jatuh cinta pada Engkau Tuhan.
sehingga kami tergila-gila pada Engkau Bapa. Di dalam kehidupan kami hanya mengasihi Engkau Tuhan, dan hanya Engkaulah satu-satunya kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami harus mengikuti proses yang daripada Engkau Bapa. Kami harus mengikuti Engkau Tuhan, mengikuti peraturan-Mu Tuhan, mengikuti firman-Mu Tuhan, hidup di dalam firman-Mu Bapa, hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahkan kami rela Tuhan melepaskan apa yang kami miliki. Kami rela berkorban Tuhan. Kami rela menyerahkan apa yang menjadi milik kami yang berharga untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik Bapa. Kau baik Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, Bapa. Katakan dengan sungguh. Yes.
kami Tuhan. Apabila kami mencintai Engkau Tuhan, tapi kami tidak mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Selama ini kami mendukakan hati Tuhan. Selama ini kami tidak bersungguh-sungguh mengikuti apa yang Kau firmankan Tuhan. Jamah mereka saat ini Tuhan. Ubahkan hati mereka saat ini Bapa. Kau lihat hati mereka Tuhan Yesus. Kau lihat hati mereka saat ini Tuhan. Kira batakara basanda para bayas. Inna para bayas. Kau lihat mereka Bapa. Apabila selama ini mereka tidak berdamai dengan diri mereka. Apabila selama ini mereka melawan orang tua mereka. Dengan berdalih mereka mengasihi Tuhan, tetapi mereka mendukakan hati orang tua mereka. Ampuni mereka Tuhan. Ampuni mereka Bapa. Inna batakara labasana baralaba. Sembah dia saudara. Sembah dia malam hari ini. Sembah dia kalau kau mencintai dia. Sembah dia. Kalau kau bergila-gila pada Yesus, sembah dia. Jangan tahan malam hari ini. Dia ingin kau menyembahnya. Glory haleluya. Kaulah yang disembah, Kaulah yang ditinggikan. Haleluya, haleluya. Jamah hati anak Tuhan. Jamah hati anak tempat ini Bapa. Kira mengatakan Allah basana para bayas. Terus sembah dia. Jangan tahan mulut untuk menyembahnya. Jangan tahan hati untuk menyembahnya. Glory haleluya. Kira mengatakan Allah basana para bayas. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Bapa. Kami sembah Kau. Kita basana para bayas. Terima kasih Tuhan. Kami cinta Kau Yesus. Kami cinta Kau Tuhan. Kami ingin berubah Bapa. Kami ingin berubah malam hari ini Tuhan. Pulihkan kehidupan kami. Pulihkan hati kami. Kami berikan hidup kami padamu Bapa. Kira batakara basana para bayas. Kira basana para bayas. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kabar baik pada malam hari. Kami murid-murid-Mu Tuhan. Kami jatuh cinta pada Engkau Tuhan. Kami yang tergila-gila Tuhan untuk mengikuti Engkau dalam kehidupan kami. Setiap aspek kehidupan kami Tuhan, hanya Yesus satu-satunya. Hanya Yesus yang kami kasihi melebihi daripada yang lainnya. Hanya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan mengikuti proses kehidupan daripada Engkau Bapa. Kami mau ikuti yang itu Tuhan. Kami mau hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Ketika kami mengikuti Engkau Tuhan, kami sadar kami harus hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Kami harus hidup sesuai dengan amanat-Mu Tuhan. Kami harus hidup sesuai dengan apa yang Kau ajarkan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ketika kami benar-benar hidup dalam Engkau Tuhan, ketika kami tergila-gila pada Engkau Bapa, kami sadar kami harus rela mengorbankan apa yang menjadi sesuatu yang berharga dalam kehidupan kami untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anakmu pada malam hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan bertumbuh dalam hati mereka. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara pada malam hari ini, tapi Roh Kudus Tuhan tetap berbicara pada mereka semua mulai malam hari ini Tuhan, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus.
Semua yang mencintai Tuhan Yesus katakan, Amin.